Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galih Pramudia dari kelas 2 CM Pemerintahan. Di sini saya akan membahas dan mendiskusikan terkait tema yang berjudul mobilitas sosial yang terjadi pada masa Revolusi Prancis serta dampaknya terhadap seluruh dunia. Dimulai dengan pengertian mobilitas sosial itu sendiri. Menurut Transport, mobilitas sosial adalah perpindahan yang mengarah ke atas atau ke bawah dalam lingkungan sosial secara hierarkis. Sementara menurut Anthony Giddens, mobilitas sosial menunjuk pada gerakan dari orang per orang dan kelompok-kelompok di antara kedudukan sosial ekonomi yang berbeda. Sementara itu, Paul Horton juga turut menyampaikan pendapatnya terkait dengan mobilitas sosial, yakni suatu gerakan perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata yang lainnya. Serta ada dua ahli sosiologi yaitu Kimball Young dan Raymond Mack ini mengemukakan bahwa mobilitas sosial merupakan suatu proses mobilitas dalam struktur sosial, yakni pola-pola tertentu yang mengatur organisasi di suatu kelompok sosial. Keterkaitan antara mobilitas sosial yang terjadi di Revolusi Prancis adalah adanya perubahan tatanan sosial dan politik, manakala masyarakat melakukan transformasi politik dengan tujuan untuk menggulingkan rezim yang sedang berkuasa. Masyarakat melakukan pemberontakan dengan memobilisasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh demokrasi Prancis seperti Jean-Baptiste, Jules Bernadotte, serta yang paling terkenal adalah Napoleon Bonaparte. Pada saat itu, masyarakat Prancis membuat pemerintahan kerajaan Prancis yang berkuasa, yaitu Raja Louis, runtuh seketika, digantikan dengan konsep Republik Prancis pada masa itu. Sebelum adanya pergolakan yang terjadi, masyarakat terlebih dahulu membuat beberapa gestur yang menandakan tidak setuju atas kebijakan yang dibuat oleh para keluarga kerajaan, para keluarga kerajaan atau aristokrasi pada masa itu dinilai tidak melakukan tujuannya dengan baik, yaitu tujuannya mensejahterakan rakyat. Mereka malah menghamburkan uang demi kepentingan sendiri di saat krisis sedang terjadi dan di saat perang juga sedang terjadi. Oleh karenanya, masyarakat menginginkan adanya perubahan sosial, yaitu dengan cara pemberontakan terhadap raja. Dan ternyata hal itu berhasil. Mobilitas sosial yang terjadi secara berkelompok dan organisasi sesuai dengan teori dan pendapat Paul Horton tentang mobilitas sosial, yakni suatu gerakan perpindahan dari satu kelas sosial lainnya, atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata lainnya. Pada masa itu, strata dalam etat skin rocks atau wakil rakyat dari berbagai golongan yang terbagi menjadi 3 golongan. Mereka mendefinisikan ada 3 golongan dalam majelis konstitusi mereka, yaitu ada golongan pertama yaitu pendeta, golongan kedua yaitu pembangsawan, dan golongan ketiga adalah rakyat biasa Prancis. Estat generox itu dihilangkan. Pengaruh gereja pada saat itu juga menjadi lemah karena adanya masa pencerahan atau Aufklärung oleh kaum terpelajar, oleh kaum petani, oleh kaum buruh, serta individu masyarakat yang merasa tersakiti pada masa-masa tersebut. Untuk menyatukan seluruh rakyat Prancis, mereka membutuhkan semangat juang yang tinggi. Oleh karenanya, mereka membuat slogan dan tujuan yang sama agar mereka dapat bekerja dengan baik. Mereka memakai propaganda dan gagasan yang paling terkenal hingga saat ini, yaitu liberté, égalité et fraternité, atau dalam arti bahasa Indonesia itu kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Masyarakat yang memiliki banyak latar belakang disatukan oleh semboyan terkenal ini. Peristiwa Revolusi Prancis terjadi dengan tujuan untuk menghapuskan absolutisme yang terjadi selama berabad-abad di Prancis, serta untuk memperjuangkan hak-hak rakyat akibat kewenang-wenangan kerajaan Prancis pada masa itu. Mereka di masa itu, Revolusi Prancis memberikan pengaruh yang signifikan dalam peta politik di Eropa. Mereka adalah salah satu pionir dari negara dengan republik yang menginspirasi beberapa negara lainnya hingga saat ini. Setelah adanya Revolusi Prancis, konsep kedaulatan rakyat yang terjadi akibat perubahan sosial itu menjadi lebih terdengar ke seluruh dunia dibanding dengan konsep kedaulatan raja yang pada masa itu tuh masih banyak terjadi. Dampak dari adanya mobilitas sosial serta transformasi politik pada Revolusi Prancis buat kebebasan hak pasca Revolusi Prancis juga
menjadi perhatian karena pasca revolusi Prancis tersebut melahirkan paham-paham baru seperti liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme. Paham-paham baru ini terutama mengenai paham demokrasi dianggap mengubah sistem pemerintahan yang sebelumnya hanya berdasarkan ikatan keluarga kerajaan atau kaum kelas menjadi semua rakyat berhak menentukan pemimpin mereka sendiri dalam sebuah negara. Oleh karenanya dampak dari revolusi Prancis menjadi begitu besar akibat adanya perubahan sosial yang terjadi di Prancis membuat tatanan sosial politik Eropa berubah. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.